Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Eka Dina Aprilia, Prodi PIAUD IAIN Unitro Lampung, NPM 1910009. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pengertian kurikulum 2013 PAUD, tujuan kurikulum 2013, pedoman struktur kurikulum 2013 PAUD, dan landasan kurikulum 2013 PAUD. Pengertian kurikulum 2013 PAUD ialah pada hakikatnya merupakan seperangkat rencana yang akan dilakukan selama proses pembelajaran. Terdapat dua dimensi dalam pengertian kurikulum 2013, yaitu kurikulum adalah rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran. Kedua, kurikulum adalah cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Rasional pengembangan kurikulum 2013 pendidikan anak usia dini 1 PAUD merupakan jenjang pendidikan yang paling fundamental. Di sini disebutkan bahwa perkembangan anak di masa selanjutnya sangat ditentukan oleh berbagai stimulasi yang diberikan pada usia ini. Pada Undang-Undang Nomor 20 2013 Bab 1 Pasal 1 Butir 14 menyatakan bahwa PAUD merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 bulan yang dilakukan melalui rangsangan pendidik untuk membantu pertumbuhan dan memahami kerangka dan struktur kurikulum 2013 pendidikan anak usia dini agar dapat penyelenggaraan program PAUD sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Tujuan dari petunjuk teknis ini adalah memberikan informasi yang jelas tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum 2013 pendidikan anak usia dini, menjadi acuan bagi guru dan pengelola dalam mengembangkan kurikulum satuan PAUD. Penyusunan pedoman struktur K13 PAUD mengacu pada dasar hukum sebagai berikut. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, beserta segala ketentuan yang dituangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan sebagainya. Kurikulum 2013 sesuai dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atau Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pada dasarnya, penguatan terhadap kurikulum sebelumnya dan pengembangan pada aspek struktur kurikulum, proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan penilaian bersifat otentik. Berikutnya ialah pedoman struktur kurikulum 2013 PAUD. Tujuan di atas secara konsisten menjadi rujukan dalam mengembangkan tujuan kurikulum 2013. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan ini dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu berdasarkan pengertian tersebut. Ada dua dimensi kurikulum. Yang pertama adalah rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran, sedangkan yang kedua ialah cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Masa peka belajar anak dimulai dari anak dalam kandungan sampai 1000 hari pertama kehidupannya. Menurut ahli neurologi, pada saat lahir bayi mengandung 100 sampai dengan 200 neuron atau sel syaraf yang siap melakukan sambungan antar sel. Sekitar 59% kapasitas kecerdasan manusia telah terjadi pada usia 4 tahun. 80% telah terjadi ketika usia 8 tahun. Dan mencapai tingkat 100% ketika berusia 8 sampai 18 tahun. Tujuan kurikulum 2013 PAUD ialah 1. Menghargai diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar sebagai rasa syukur kepada Tuhan. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap jujur, mengenal kegiatan beribadah sehari-hari. Fisik motorik meliputi motorik kasar, memiliki kemampuan gerakan tubuh secara terkoordinasi, lentur, seimbang, dan lincah mengikuti aturan.
Motorik halus ialah memiliki kemampuan menggunakan alat untuk mengeksplorasi, mengekspresikan diri, dan berbagai bentuk. Kesehatan dan perilaku keselamatan memiliki berat badan, tinggi badan, lingkar kepala sesuai usia, serta memiliki kemampuan untuk berperilaku hidup bersih, sehat, dan peduli terhadap lingkungan. Landasan kurikulum 2013 ialah apa saja sih? Oh, jawabannya dalam 5 landasan pengembangan kurikulum 2013 PAUD lengkap. Sasaran dari pedoman struktur K13 ini adalah pihak-pihak terkait, diantaranya 1. Guru anak usia dini, 2. Pengelola satuan pendidikan anak usia dini, 3. Pengawasan dan pemilik pendidik anak usia dini, 4. Pemangku kepentingan dari berbagai unsur. Sesungguhnya aspek pencapaian perkembangan anak dalam STTPA terjabarkan ke dalam kompetisi dasar sebagai berikut. Standar tingkat pencapaian perkembangan. Standar tingkat pencapaian perkembangan anak merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi perkembangan anak dan mencakup aspek nilai agama dan moral, fisik, motorik, kognitif, bahasa, sosial, emosi, dan seni. Nilai agama dan moral meliputi mengerjakan ibadah, berperilaku jujur, penolong, sopan, hormat, sportif, serta menjaga kebersihan diri dan lainnya. Selanjutnya adalah landasan Yudiris perkembangan kurikulum 2013 PAUD ialah terdapat pada pasal 31 Undang-Undang 45 ayat 1, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat 2, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ketiga, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Yang keempat, landasan pedagogis pengembangan kurikulum 2013 PAUD ialah kurikulum yang memahami bahwa sebagai individu yang unik, memiliki kecepatan perkembangan yang berbeda, dan belum mencapai masa operasional konkret. Karenanya, dalam mengelola kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan tahapan perkembangan dan potensi setiap anak. 5. Landasan pengembangan kurikulum PAUD 2013. Yang 1 adalah landasan filosofis perkembangan kurikulum 2013 PAUD. Kedua, landasan sosiologi perkembangan kurikulum 2013 PAUD. 3. Landasan teoritis perkembangan kurikulum anak 2013. Landasan kurikulum 2013 ialah landasan-landasan tersebut merupakan suatu tujuan untuk mendorong perkembangan peserta didik secara optimal sehingga memberikan dasar anak menjadi manusia Indonesia yang memiliki hidup sebagai pribadi. Pendidik anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, informal, dan non-formal. Demikianlah presentasi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.